Baik, kita lanjut ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Sorry ini biasalah ada gangguan. Nah, kemudian untuk yang beban ya, tanda beban itu kalau belanjanya dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD dengan menggunakan UP ya, pada saat bendahara menerima UP ya, atau GU atau TU ya, kan bendahara ini biasa minta UP ya, atau GU atau TU ke bendahara bendahara umum daerah ya, ke PPKD sana ya, ke PPKD, artinya dia dapat duit cash ya, dapat duit cash di bendahara pengeluaran tadi ya, bendahara pengeluaran SKPD ini kan apa itu menerima uang cashnya. Nah, kreditnya itu adalah di RK PPKD. Kenapa di RK PPKD? Karena RK PPKD ini itu sama dengan RK SKPD ya. Jadi apa itu yang di SKPD itu adalah bagian dari PPKD ya. Oleh karena itu rekening kas PPKD itu yang di bendahara SKPD itu ya, itu sebenarnya masih uangnya PPKD. Konsepnya itu gitu ya. Nah, nanti yang di PPKD itu juga ada ya, kasnya keluar ya. Nah, mengeluarkan kas, kemudian rekening SKPD ya. Jadi resiprokalnya di situ ya. Nah, jadi defaultnya itu masuk ke sini. Nah, ini kan uang kas yang di brankasnya si bendahara pengeluaran itu sebenarnya adalah uang kas sama dengan uang kas di brankasnya PPKD. Ya, jadi istilahnya itu brankasnya SKPD itu merupakan cabang dari brankasnya si PPKD. Ya. Nah, tapi pada saat SPJ ya, pada saat SPJ belanja ya, dari dapat UP dulu kan, dapat UP dulu atau dapat GU dulu atau TU dulu. Nah, dari uang itu dibelanjakan. Nah, ketika dibelanjakan ya, ada SPJ belanja UP-nya tadi dan disahkan oleh PA-nya atau KPA-nya, jurnalnya adalah beban ya. Nah, terus kreditnya kas di bendahara pengeluaran ya. Nah, jangan lupa ya yang di bintang ini artinya adalah jika beban tersebut berupa belanja modal, maka didebit ke akun aset tetap yang terkait ya. Jadi kalau belanja UP, kalau belanja UP-nya itu nanti adalah belanja modal ya, itu debitnya adalah akun aset tetap. Nah, artinya apa? Bukan beban lagi ya, bukan beban. Karena apa? Karena kalau belanja modal itu akan menjadi aset tetap ya. Nah, tapi kalau dia misalnya belanja apa selain belanja modal, misalnya belanja honor, kemudian atau belanja barang jasa ya, barang dan jasa. Nah, belanja barang jasa belanja barang jasa nanti masuknya beban barang jasa ya, itu. Ini saya agak batuk-batuk lah, debunya kemana-mana.
Baik, eh, saya pakai masker aja deh, biar kelihatan kayak WFO ya. Oh, mantap. Ini lagi di rumah tapi eh, mumpung itu masih belum lebaran ya, renovasi sedikit-sedikit. Soalnya lebaran nggak kemana-mana juga kan ya, udah nggak boleh kemana-mana ya. Jawa Timur disekat semua tuh. Baik, untuk berikutnya ya, pada saat penyetoran sisa UP ya. Jadi kalau ada sisa UP atau GU atau TU yang nggak habis itu kan harus disetor ke Kasda ya. Itu nanti masuknya Kasda itu kan rekeningnya pasti rekening PPKD ya. Rekening PPKD debit kas di bendara pengeluaran kredit ya. Nah ini sisa UP atau GU ini ya ada bintang 2-nya. Ini artinya apa? Penyetoran sisa UP atau GU dilakukan paling lambat akhir tahun. Jadi nanti di bendara pengeluaran semua kan ya disetorkan ke. Jadi yang ada di mana di brankas SKPD semua ya harus setor semua. Karena dia sebenarnya bendara pengeluaran itu sebenarnya hanya perwakilan aja ya. Jadi anak buahnya sih bendahara umumnya, bendahara umum daerahnya gitu ya. Nah, sedangkan penyetoran sisa TU dilakukan ya itu untuk UP dan GU ya. Yang untuk TU-nya dilakukan setelah kegiatan selesai dan atau setelah pembayaran seluruh belanja dilakukan. Jadi kan kalau UP itu misalnya ya, UP itu kalau gini, kalau di pusat itu UP itu 600, tapi UP-nya itu juta gitu ya, 200 juta. Kadang kalau ada perlu misalnya tidak 100 untuk TU-nya. Nah, kalau kegiatannya kegiatannya selesai, untuk TU-nya yang tambahan uang itu harus segera dikembalikan dan kan kayak kalau kurang nanti minta lagi ke umum daerah itu ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk beban, untuk utang beban yang atau beban dibayar di muka, ya untuk beban dibayar di muka atau utang beban ini, ya ini yang B1-nya itu adalah ayat jurnal penyesuaian akhir tahun untuk mengakui belanja yang sudah menjadi utang Pemda, namun belum dibayar hingga akhir tahun. Ya, itu beban ya yang selain belanja modal ya itu di debit, kemudian utang beban atau belanja di kredit. Nah, kalau bebannya tadi adalah untuk membeli aset tetap, itu
jangan disebut sebagai beban, tapi masukkan sebagai aset tetap. Jenisnya apa? Misalnya beli aset tetap gedung, ya tulis gedung. Aset tetapnya mobil, ya mesin peralatan, kan gitu ya. Nah itu di debit, kreditnya adalah utang atau beban, ya, utang beban atau belanja. Ya. Oke. Nah, untuk beban dibayar di muka, ya transaksi ini sangat jarang terjadi ya. Nah, contohnya sewa dibayar di muka untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Ya, misalnya ini ayat jurnal penyesuaiannya ya, akhir tahun untuk mengakui belanja yang masih menjadi hak Pemda. Misalnya beban sewa, ya sewa dibayar di muka, di debit, beban sewanya di kredit. Ya. Tuh, kalau di Pemda masih banyak nyewa gedung nggak ini? Kalau sekarang sudah jarang yang sewa gedung ya, sewa kantor gitu jarang. Karena apa? Biasanya itu yang sewa-sewa gitu kalau daerahnya baru mekar. Sedangkan kita ini sudah 20-an tahun ya, sudah 15 tahun itu tidak ada daerah yang mekar. Ya, sudah 15 tahunan lah, kan sudah di moratorium ya. Moratorium itu artinya tidak diperbolehkan lagi untuk pemekaran ya. Nah, kecuali mungkin tahun depan ya. Kalau yang terakhir pemekaran itu yang saya tahu itu kalau nggak salah itu Kabupaten Pali ya, Pematang Pali Pematang apa gitu ya, L-nya itu Lematang Ilir. Nah itu di daerah Sumatera Selatan gitu. Kemudian Kabupaten Malaka ya, kalau nggak salah itu Malaka, itu ada di perbatasan ke Timor Leste ya. Terus mana lagi ya, itu yang saya tahu ya. Sepertinya itu pun sudah sekitar 10 tahun 12 tahun ya berdiri. Jadi sudah agak jarang yang sewa, karena kalau sudah di atas 10 tahun kan kemungkinan dia sudah bisa bikin gedung-gedung sendiri. Ya kalau daerah itu kan tujuannya memekarkan itu kan mestinya semakin makmur ya. Tapi kalau kenyataannya nggak makmur ya gimana lagi ya. Ya sebenarnya dimungkinkan untuk dikecilkan lagi ya. Sebenarnya dimungkinkan untuk dikecilkan lagi. Nah, oke. Nah untuk jurnal beban ya, jurnal beban persediaan ya, ini nilai persediaan yang masih ada pada akhir tahun harus dilaporkan di neraca. Oleh karena itu, jika persediaan dicatat dengan metode periodik, ya harus dibuat ayat jurnal penyesuaiannya untuk mengakui nilai persediaan akhir tahun. Ya. Kemudian jurnal penyesuaian yang dibuat jika pada saat pembelian persediaan dicatat ke akun beban disebut dengan pendekatan beban. Ya. Jadi ini disebut persediaan, ya ini di debit, kreditnya beban persediaan. Nah, ini jurnal tersebut dengan asumsi awal tahun tidak dibuat ayat jurnal pembalik ya. Nah, dan akun persediaan di debit ya, jika nilai persediaan akhir lebih besar dari nilai persediaan awal. Baliknya kalau akun persediaan akan dikredit jika nilai persediaan akhir lebih kecil dari nilai persediaan awal. Jadi kalau nanti nilai persediaan
akhirnya lebih kecil dari persediaan awal, maka atau terjadi penurunan pada saldo persediaan akhir, ya, ini akan dilakukan jurnal seperti itu. Nah, kemudian ada penyisian untuk piutang tak tertagih. Ini yang karena kan kalau piutang pemerintah daerah itu juga banyak, ya, dia nagih dia mengeluarkan surat ketetapan pajak, retribusi, ya, apalagi pajak itu, ya. Nah, itu kalau semakin lama nggak dilunasi, itu ada kemungkinan semakin tak terbayar. Oleh karena itu perlu dilakukan penyisian, ya. Penagihan piutang pajak atau piutang retribusi selama ini kan di kantor pajak itu juga jarang punya juru sita dan juru tagih, ya. Juru sita dan juru tagih itu jarang punya, ya. Kalau yang punya komplit itu Direktorat Jenderal Pajak, ya. Kalau yang di Pemda itu jarang, karena itu ada pendidikannya khusus. Dia yang bisa mendidik khusus itu salah satunya di STAN, ya, di BPPK itu. Nah, banyak yang pegawai Pemda itu yang tidak mau jadi juru tagih atau juru sita, karena memang resikonya besar juga, ya, nagih orang. Itu terus jadi kayak debt collector gitu apa gimana, ya, Pak? Ya, itu sama dengan debt collector, ya, sama. Jadi sama kayak, ya, serem itu. Yang ditemui kayak pekerja yang punya toko-toko besar gitu kan, yang pajaknya ngeri-ngeri gitu, menakutkan, ya. Kalau yang berupa toko, pabrik gitu masih ini, ya, kalau yang besar-besar itu biasanya masih takut dengan pemerintah, ya. Yang justru yang ditakutkan itu oleh teman-teman itu justru yang kecil-kecil, ya, yang masyarakat banyak itu. Kalau yang kecil-kecil itu kan ditertibkan kan paling susah, ya, karena mereka berani pasang badan. Nah, saya dulu pernah memberi asistensi pada pejabat di Kabupaten Nias, ya. Itu Kabupaten Nias itu tidak pernah mendapat dana insentif daerah karena laporan keuangannya selalu wajar dengan pengecualian, jadi WDP. Nah, karena wajar dengan pengecualian, saya tanya, pengecualiannya di bidang apa? Nah, ternyata pengecualiannya adalah tidak bisa menagih piutangnya. Jadi nilai piutang itu kebanyakan itu tidak tertagih. Nah, kenapa tidak ditagih gitu? Di sana itu banyak pengusaha pasir, Pak, dan tambang kecil masyarakat. Nah, kita mau nagih itu takut juga kita, Pak, katanya, karena dilawan secara fisik masyarakat kok, gitu, ya. Nah, dilawan, kenapa kenapa kok bisa nggak punya Satpol PP, gitu, ya. Satpol PP juga takut, gitu, ya, takut. Karena memang pengusahanya sendiri, pengusaha pasir batunya itu juga punya koneksi yang banyak, gitu, ya. Nah, jadi daripada ini, Pak, daripada benjut, ya, istilahnya gitu, ya, dibiarkan saja, gitu, ya. Biarkan. Sehingga nilainya itu piutangnya ini jadi nggak pernah dianggap wajar angkanya, ya, gitu. Ditulis misalnya
punya piutang 50 miliar gitu, padahal nggak pernah tertagih gitu ya. Ya, itu akan menjadi pertanyaan terus kan. Ya, tapi begitu. Saya bilang, kenapa nggak kerjasama sama aparat penegak hukum yang lain gitu. Nah, kembali lagi bilangnya bahwa pimpinannya itu belum menginstruksikan demikian gitu. Kan kalau kerjasama itu kan mestinya ya kepala daerahnya dengan langsung Kapolresnya ya. Kalau kayak yang saya bina tadi, pejabat level tinggi tapi bukan kepala daerah ya, ya sudah akhirnya sampai sekarang ya sudahlah, sudah diterima begitu ya. Baik, nah jika kemudian ya jika sebuah piutang dihapus, jurnalnya nanti begini ya, penyisian piutang tak tertagih di debit. Nah, beban kerugian atau piutang tak tertagih itu di debit atau di kredit tergantung ya. Kalau di debit artinya piutangnya lebih besar daripada penyisian piutang tak tertagihnya. Jadi misalnya sudah menyisihkan ini 9, ternyata nanti piutang yang harus dihapus adalah 10. Jadi harus ada 1 M yang masuk di beban atau kerugian piutang tak tertagih. Ya. Gitu ya. Baik. Kemudian untuk jurnal standar beban pada beban penyusutan aset tetap ya. Nah, ini dilakukan penyesuaian pada akhir tahun ya, beban penyusutan aset tetap ya, debit kreditnya akumulasi penyusutan aset tetap ya. Kemudian beban amortisasi aset tak berwujud lainnya ya, beban amortisasi aset tak berwujud di debit ya, kreditnya adalah akumulasi amortisasi aset tak berwujud ya. Jadi kalau aset tak berwujud, tanda tulisnya amortisasi. Itu ya. Nah, bagaimana kalau ada jurnal koreksi terhadap pendapatan? Ya. Kalau koreksi terhadap kesalahan yang berulang, ya, recurring, ya, yang berulang, itu jurnal koreksi yang berulang, baik yang terjadi kesalahan pada tahun berjalan maupun yang berasal dari tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu maksudnya akumulasi. Ya. Nah, itu di jurnalnya, di pendapatan LRA, jurnalnya begini, pendapatan LRA, ya, estimasi perubahan sal. Ya. Kalau yang di LO, ya, pendapatan LO, rekening PPKD. Ya. Kalau koreksi kesalahannya tidak berulang, ya, nanti dibaca apa yang disebut dengan kesalahan yang berulang dan apa yang disebut dengan kesalahan yang tidak berulang. Ya. Nah, untuk kesalahan yang tidak berulang, ya, di LRA itu pendapatan LRA, estimasi perubahan sal, ya. Kalau yang di LO, ya, nanti pendapatan LO dan RK BPKD. Nah, ini juga ada ya, untuk koreksi atas kesalahan yang berasal dari tahun sebelumnya, tidak ada jurnal yang dibuat oleh SKPD. Jadi nanti ini ya contohnya, SKPD tidak perlu membuat jurnal koreksi, karena yang bayar restitusi adalah BPKD, dengan menggunakan dana belanja tak terduga. Ya. Jadi misalnya
kesalahan yang tidak berulang itu salah saat menetapkan SKR ya, surat ketetapan retribusi. Misalnya tadinya di tahun-tahun sebelumnya ya, itu adalah ditetapkan 100, padahal harusnya itu cuma 80 ya. Jadi harus mengembalikan yang sebesar 20. Nah, kalau sudah tahun sebelumnya ya, kalau sudah tahun sebelumnya itu nanti yang bayar itu adalah PPKD menggunakan belanja tak terduga, karena di dalam SKPD itu tidak ada akun belanja tak terduga ya. Tuh. Nah, kalau koreksinya masih tahun berjalan ya, maksudnya tahun berjalan itu sekarang saat ini kita bikin SKR-nya misalnya 100 tadi, ternyata ketahuan harusnya itu salah, bukan 100 tapi 80. Nah, itu langsung dibuat koreksi di jurnal di sini ya. Langsung buat jurnal di SKPD-nya ya. Jurnalnya ini estimasi perubahan sal, debit, kreditnya belanja, rekening kas PPKD, kreditnya beban. Oke, itu ya, ini juga mirip ya, jurnal standar aset lancar ya. Nah, ini nanti dibaca sendiri. Oke, yang lain-lain nanti baca sendiri ya. Saya menerangkan yang ini dulu ya. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada, kita saya kasih saya tunjukkan contoh. Nanti saya kirim, nanti saudara-saudari lanjutkan sendiri ya, dikumpulkan di hari Selasa depan ya, sore ya, maksimal jam 5 ya. Ya. Baik Pak. Tapi sebenarnya tuh ya Pak, kayak masalah pengerjaan gitu, kayak kelompok saya tuh kemarin sebenarnya udah selesai dari hari Senin pagi apa-apa gitu kan Pak, tapi karena dikiranya kayak malam ya udah, sebenarnya udah selesai Pak, cuman belum dikirimin ke Safa gitu loh. Kayaknya teman-teman lain juga pada gitu, karena kan nggak tahu. Tapi nanti begitu Bapak udah bilang ya pasti bisa lah Pak, Selasa pagi maksimal gitu. Iya, jadi untuk belajar ya semuanya harus begitu ya. Kalau nanti di kantor kadang itu kalau Anda sudah selesai segera aja dikasih ke pimpinan ya. Nah, ya. Kenapa? Nanti kalau di kantor kadang pimpinan itu kan banyakkan tugas ya, jadi dia lupa-lupa tuh ya, lupa-lupa. Nanti dia lupa-lupa, terus kalau dia ingat sudah mepet ya, dia belum sempat baca, nanti walaupun kerjaan saudara-saudari itu bagus ya, pimpinan itu sudah di mindsetnya, loh kok ngasih ke sayanya, baru saya ingetin, saya sampai nggak sempat baca. Ketika pimpinan itu presentasi dia nggak bagus, dia jadi marah, yang dimarahkan pasti saudara. Nggak mungkin dia memarahi diri sendiri ya. Nah, dia pasti akan begini, wah ini anak buah nggak oke nih, tidak bisa menyediakan menyediakan tepat waktu. Walaupun kita tahu ya, karena beliaunya sibuk ya, dianya nggak tahu, tiba-tiba dia ingat kalau di jadwalnya hari itu dia maju gitu ya, ternyata nggak masuk lah. Tapi yang rugi itu pasti anak buah. Oke, itu ya. Nah, makanya saya pun itu berusaha kalau ada tugas itu saya kirim dulu ya. Bahkan saya itu sampai
beliaunya manggung pun saya berusaha mendampingi. Nah, kadang kan gini, beliau yang jadi narasumber, saya masih tanya itu, mohon izin Pak, saya ikut mendampingi di situ gitu ya. Nggak dapat honor ya pasti ya, tapi saya ikut di situ. Kenapa? Satu ya, yang pertama itu adalah ketika pimpinan itu tidak tahu, dia bisa nanya ke saya yang lebih tahu karena saya yang buat, kan gitu ya. Nah, kedua, saya juga ikut di webinar itu. Minimal saya jadi ikut orang lain itu ngomongin apa sih, nah gitu ya. Nah, itu jadi kita itu memang harus berusaha banyak belajar lah gitu ya dari seperti itu ya. Sebenarnya enak tuh, kita nggak usah ini ya, penting kasih gitu ya, biar dia bingung sendiri gitu kan, kadang bingung sendiri ya. Nah, cuman kalau pimpinan itu bingung kan, dia pasti nyalahin orang gitu. Nggak mungkin dia nyalahin, wah karena saya bodoh gitu, enggak, mesti wah ini gara-gara kamu nggak ngasih sih, nggak ngasih tahu sih kan gitu. Nah, ya, oke. Ini contoh ya, ini misalnya transaksinya itu ada SP2D UP ya, diterima SP2D UP ya, itu ayat jurnal standarnya gimana di SKPD, ini di SKPD loh ya. Nah, karena SP2D UP itu masuknya ke mana? Ke jurnal akrual SAK ya. Nah, kalau yang SAPA, SP2D kan bukan SAPA ya. Yang SAPA apa? Kalau ada DPA ya, terbit DPA. Nah, nanti kalau terbit DPA jurnal sininya nggak ada, tapi ada jurnal di jurnal kas SAPA ya. Nah, ini terbit SP2D, jurnal akrualnya di SAK, debitnya kas di bendara pengeluaran, kreditnya RK PPKD. Ya, ininya no entry. Nah, nanti kalau pas ujian, saya minta kalau enggak di entry, saudara tulis no entry. Ya, no entry. Jangan dikosongin. Ya. Kalau dikosongin, nilainya enggak sempurna. Kenapa? Artinya Anda enggak tahu ini kosong, ini enggak ngerti, atau tahu tapi memang harusnya tidak di entry gitu lah. Kan beda itu ya. Nah, jadi nanti kalau pas ujian harus ditulis ya. Kalau no entry atau ada isinya gitu ya. Nah, ini kalau untuk SP2D LS, yang LS ini kan langsung dari PPKD itu ya. Ini gaji dan tunjangan ya, beban pegawai gaji dan tunjangan ya, debit. Nah, RKPPKD-nya kredit ya. Kemudian belanja pegawai ya di jumlah sapanya, belanja pegawai debit, kreditnya estimasi perubahan sal. Nah, pengesahan SPJUP ya, belanja honor, belanja barang jasa ya. Nah, ini belanja beban pegawai honor, beban barang dan jasa ya, debit. Nah, kreditnya kas di belanja pengeluaran ya, belanja pegawai honor, belanja barang dan jasa, estimasi perubahan salnya di kredit ya. Nah, ini ya, saudara nanti lanjutkan ya, membuat jurnal standar pada kolom 4 dan 5 untuk transaksi nomor 4 dan sampai 17. Apabila tidak diperlukan untuk membuat jurnal pada kolom 4 dan 5, maka saudara tulis no entry. Ya. Nanti saya WA yang ini ya. Oke?
Baik, karena ini waktunya udah menunjukkan pukul 9:54 ya. Saya rasa kita cukupkan dulu sekian ya. Apa ada pertanyaan? Nanti saya kirim ke WA ya.